Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kula saderengipun nyuwun ngapunten bilih badhe matur ngagem basa Indonesia. Parang napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Lah kula niki lahiripun teng tengah-tengah pondok. Kepainggihe nggih kalih santri saking Jakarta, Bandung. Sajatosipun nggih kalih Bapak Ibu mature nggih basa Jawa, basa Jawi ngoten niku. Tapi nggih campur-campur. Mboten saged kok sak jam, rong jam ngoten mboten betah nek basa krama ngoten niku. Cara Indonesia niku nggih dugi lulus KMI Gontor. Lah bar KMI menika kula alhamdulillah diberikan rezeki untuk belajar datang luar negeri. Kebetulan di Madinah Munawwarah. Niku gangsal 12 tahun mriko. Mboten mantuk mriki gangsal 12 tahun. Makane nggih mukane niki mirip-mirip kalih unta ya. Sampai mirip-mirip onto napa wedhus mboten ngertos mrika. Nggih ngeten iki Bapak dan Ibu sekalian, nggih saya minta maaf kalau misalkan menyampaikan dengan bahasa Indonesia, yang kalau yang bisa nanti nggih saya sampaikan dengan bahasa Jawa insyaallah. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang luar biasa karena kita ini, kaki kita ini, nah niki napa tuh bahasa Quran ampean nggih. Ampean menika dipun tuntun datang Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang baik. Tempat yang baik diarahkan. Masya Allah. Diarahkan kaki kita ini ke sebuah pengajian, itu adalah bentuk hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua ini insya Allah kita husnuzon sedang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tadi sahurnya itu wareg, lauknya enak, kemudian sholat subuh tepat, kok ya enggak ketiduran? Itu petunjuk ditolong kita sama Allah, ditolong, didorong untuk menuju ke tempat yang baik. Dan alhamdulillah. Kok nggih niki rencang-rencangipun teman-teman kita yang sebelah kanan kiri kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, itu juga bentuk petunjuk barokah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayahnya, sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah nanti ketika hari akhir kita masih kurang-kurang amalnya, ditarik sama teman kita. Karena orang-orang yang baik insya Allah di surga akan berkumpul dengan orang-orang yang baik pula. Kegeret bahasanya pun, ketarik. Nah itulah yang menjadi kelebihan keutamaan daripada orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada malaikat yang pekerjaannya mencari majelis zikir dan majelis ilmu di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang mulia, yang dimana di situ disebut nama Allah, yang dimana di situ disebut ataupun dipelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, di
disitulah malaikat tersebut berkumpul nyari, emang tugasnya SOP-nya, standar operasional prosedur, wah nopo niku wes tugasnya, job description niku bahasa tiang ngerayon mereka, job description tugasnya nggih ngeten niku naon tugasnya ngeten niku. Tugasnya cuman cari majelis zikir, majelis ilmu, kagem nopo? Kagem nyatet sinten-sinten engkang hadir, sinten-sinten engkang mengambil manfaat, sinten-sinten engkang mendapatkan hidayah. Itulah keutamaan daripada menghadiri sebuah majelis ilmu dan majelis zikir. Dan saya tahu, saya paham, mboten sedanten menika terus guru agama atau Bapak Ibu, wonten sing petani, pedagang teng pasar, wonten ingkang macam-macam, wonten ingkang guru, wonten ustadz, wonten ustazah. Inilah kesempatan kita, cuma seminggu sekali hari Ahad pas libur, maka kita harus memaksa diri kita, memaksa untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya ketika itu haffathumul malaikah, kata Rasulullah, malaikat itu kumpul, sekarang lagi ngumpul menaungi kita. Dan kenapa kemudian para malaikat tersebut yastaghfir, selain mencatat amal baik kita, malaikat juga yastaghfir li talibil ilm, meminta ampunkan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya seorang penuntut ilmu, dan kita semua sekarang adalah sedang menuntut ilmu, termasuk saya hakikatnya ngajar, tetapi saya juga mengajar diri saya sendiri. Penuntut ilmu diminta maafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya malaikat yang memintakan ampun, tetapi hattal hitani fil bahri, sampai seluruh ikan di laut-lautan. Coba hitung ikan di sungai saja, bisa nggak Bu dihitung? Ini sama Allah disebutkan, hitung jumlah ikan yang ada di laut. Semua itu makhluk Allah, dan semua itu memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Penuntut ilmu. Maka mulia sekali derajat seorang penuntut ilmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kullun man fis samawati wal ard, sampai seluruh yang ada di dunia dan langit, semuanya memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dan mendapatkan barakah hidayah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kaitannya dengan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kepada kita bahwa di bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa, sangat-sangat besar pahalanya. Nek tiang selawung mriki kedahe nek ngomong besar niku nggih, gede niku kedah wonten matnya, mat napa? Mat topi, yang mat yang paling panjang nggih. Gede, cuwilik, saking mantepnya gede nih ngerti. Gede, wageng, waduh, ada matnya, itu menandakan benar-benar besar. Maka Rasulullah SAW juga mengungkapkan betapa besarnya, tapi redaksinya carane benten Bu. Caranya bukan gede, bukan, tapi Rasulullah bersabda
kullu amal ibnu Adam yudha'af al-hasanah. Seluruh perbuatan amal baik seorang Bani Adam itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Apapun itu di bulan apapun. Kullu amal ibnu Adam yudha'af al-hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'af. Dan setiap setelah dilipat gandakan dikalikan menjadi 10, kemudian sampai 700 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengecualikan satu hal. Tadi seluruh ibadah dilipat gandakan sampai 700 kali. Kebaikan kita itu bisa dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali. Saking Allah sayang kepada kita. Tetapi dikecualikan satu hal, kata Rasulullah apa? Illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku dan akulah yang sendiri yang akan memberikan pahalanya. Loh, maksudnya lah yang kalau ibadah lain bukannya Allah juga yang memberikan pahala? Lah kok puasa kok maksudnya bagaimana kok juga Allah memberikan pahala? Berbeda. Kalau sholat pahalanya ketahuan toh Bu. Sholat jamaah dikalikan menjadi 27, ya kan? Kalau membaca Al-Quran pahalanya sudah jelas. 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan, 2 huruf 20 pahala kebaikan, jelas. Kalau misalkan pahala sedekah, infak, jelas akan dibalas oleh Allah menjadi sekian. Kalau misalkan ibadah yang lain, kecuali puasa oleh Allah katakan apa? Bahwasanya pahalanya aku yang akan memberikan. Itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab, saking besarnya pahalanya tidak terkira, besar pahalanya, gede, wageng pahalanipun. Wes to, aku sing ngekei, aku arep sing maringi pahalane, sak karepku dhewe. Kinten-kinten nek carane tiyang selawung ngoten niku. Artinya bahwa pahala puasa pada bulan Ramadan luar biasa besar, sampai-sampai Allah lah sendiri yang akan memberikan pahalanya saking banyaknya pahala tersebut, dan tidak ada batasan dari Allah berapa pahala ketika bulan puasa menika. Sehingga marilah kita Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama memanfaatkan saat-saat bulan puasa menika untuk segala perbuatan yang baik, yang soleh. Napa mawon, apa saja perbuatan yang baik, apapun, yang punya harta, infak, sedekah setiap hari, monggo. Memberikan buka puasa setiap hari, monggo. 100 orang setiap hari, monggo. Karena pahalanya itu bukan hanya tidak terkira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau sholat duha berrakaat silahkan. Yang mau membaca menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam, monggo silahkan. Ulama dulu ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali 3 kali, sehingga ketika 1 bulan puasa dia bisa menghatamkan sampai 14-16 kali. Niki sampun dugi juz pinten khatamanipun? 6 nggih, alhamdulillah. Napa khatamane dibagi arisan niki namine. Tapi khataman niku nggih kita sendiri yang menghatamkan juz 1 sampai juz 30, bukan dibagi-bagi terus wis khataman awake dhewe, mboten ngoten. Khataman menika 1 orang
Ya menghatamkan satu Al-Quran. Amal-amal yang baik yang lainnya, menolong orang, nggak punya harta, nggak punya apa dan sebagainya, ada pilihan yang lainnya. Apa? Ada tenaga kita, kita punya ilmu, kita punya tenaga, dibagikan, diajarkan, ngajar di masjid, ngajar di pengajian. Ustadz, saya bukan ustadz atau gini-gini dan lain sebagainya, nggak punya murid. Lah gimana caranya? Kita sebagai orang tua toh Bu, Bapak Ibu, kita orang tua toh. Kita sebagai bapak dan ibu punya anak-anak yang harus kita didik, yang harus kita berikan contoh, yang harus kita berikan kudwah, contoh yang baik. Maka itulah amal kita. Anak-anak kita itulah amal-amal kita, tabungan kita sebagai orang tua. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama, beliau mengatakan anak adalah amanah. Nopo? Amanah. Amanah niku titipan dan kita akan ditanyai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amanah bagi kedua orang tuanya dan hatinya suci, kata beliau. Hatinya suci, bersih, putih. Maka kata Rasulullah apa? Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanuhu ayunassiranuh ayumajjisanuh. Tidaklah seorang dilahirkan kecuali dalam keadaan putih, bersih, suci. Yang jadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi adalah orang tuanya. Maka ketika ada orang misalkan dari agama lain yang melahirkan, sesungguhnya anak itu masih dalam keadaan Islam suci. Yang menjadikan dia menjadi agama yang lain adalah orang tuanya. Bapak dan Ibu sekalian, beliau juga menambahi, kata beliau, suci, bersih bagai permata, suci dan bersih dari segala tulisan dan ukiran. Tidak ada tulisan dan ukiran, masih bersih, masih kayak kertas putih, kanvas putih belum dilukis, kayak kayu masih belum dibentuk. Sehingga apabila orang tuanya berusaha mengukir dan melukis, maka itulah dia jadinya nanti ketika besar. Kalau anaknya dibiasakan dengan kebaikan, kata beliau, dibiasakan dengan hal-hal yang baik, diberikan contoh yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, pergi ke tempat-tempat yang baik, kakinya kita arahkan, kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik, maka dia akan terbiasa dengan kebaikan dan tumbuh dengan kebaikan, dan insya Allah menjadi orang yang baik dan soleh pula. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita membiarkan mereka, meninggalkan anak-anak tersebut dengan apa tontonan yang tidak baik, perkataan mulut yang tidak baik, kita biarkan saja, kita tinggalkan, kita tidak nasihati, kita tidak larang, kita biarkan mereka pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia akan tumbuh dalam keburukan, dan dia naudzubillahi min dzalik menjadi orang yang tidak baik, tidak saleh. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, orang tua yang lalai sama dengan merusak anak. Yang rusak anaknya itu, yang pertama kali yang bertanggung jawab siapa? Lingkungan, sekolah, teman? Tidak. Orang tua. Saya juga orang tua. Saya juga adalah seorang bapak, dan sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah,
Barang siapa yang melalaikan mendidik anak dengan hal yang mendidik mereka dengan hal yang tidak bermanfaat, ataupun tidak mendidik mereka dengan hal yang bermanfaat, menyia-nyiakan mereka, meninggalkan ben kono ning ratan, ben kono di jalanan, maka orang tua sudah berbuat perbuatan kejahatan merusak anaknya itu. Karena banyaknya anak yang rusak, anak-anak yang rusak akhlaknya, anak-anak yang rusak budi pekertinya, adalah faktor yang paling besar adalah karena perilaku orang tua, Bu. Karena memang apa yang diamanai pertama kali ibunya ya sama bapaknya, sehingga yang paling berpengaruh adalah sekolah yang pertama adalah orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita memahami bahwasanya anak yang bisa durhaka itu cuman anak, kata-kata sekarang itu apa? Anak yang durhaka, maling kundang, nah, itu anak yang durhaka. Tapi ternyata setelah kita mempelajari dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata kita juga sebagai orang tua bisa durhaka kepada anak. Apa? Ngeri, Pak. Ngeri ini. Zaman Rasulullah ada seorang ayah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadukan bahwasanya anaknya ini sudah durhaka kepadaku. Sebentar. Panggil anakmu, kata Rasulullah. Datang anaknya, kemudian anaknya berkata, "Wahai Rasulullah, sebelum aku mendurhakai orang tuaku ini, sesungguhnya orang tuaku ini sudah mendurhakaiku sejak kecil." Apa durhakanya? Aku sebagai anak tidak dipilihkan ibu yang baik. Dipilihkan ibunya itu adalah seorang budak. Jadi bapaknya ini menghamili budaknya, melahirkan anaknya itu. Ibunya ini tetap statusnya budak, tetapi anaknya ini statusnya merdeka. Jadi anaknya langsung, tetapi ibunya. Artinya memilihkan ibu yang baik. Kalau kita memilihkan istri, memilihkan ibu yang tidak baik dari kita, kemudian lahir anaknya, kita bisa menjadi orang yang durhaka. Kemudian ada hal yang lain lagi. Ketika kecil aku tidak pernah diajarkan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat oleh orang tuaku, ditinggalkan. Oh, begitu. Ada lagi. Ketika aku kecil, ketika aku lahir, aku dinamakan dengan nama yang tidak baik. Dinamakan dengan yang namanya Ju'al. Ju'al itu namanya anaknya itu, orang tuanya ngasih nama yang enggak baik, namanya Ju'al. Ju'al itu apa? Mboten ngertos. Ju'al menika di sini tuh ada enggak ya? Mungkin di kandang sapi ada, Bu. Kandang sapi itu Ju'al itu hewan yang warnanya hitam, serangga, kerjaannya gulung-gulung buat, mohon maaf, kotoran sapi, kotoran onta dibuat bunder-bunder, kemudian digulung-gulung tuh, Bu. Digiring tuh. Napa niku namine mboten ngertos kula. Napa? Engkes. Nggih. Namane engkes lho, Bu. Dijenengne ngoten niku lha pripun. Maka kata Rasulullah kepada orang tuanya ini sesungguhnya kamu wahai bapak sudah mendurhakai anakmu sebelum anakmu ini mendurhakaimu. Ngeri toh Bapak Ibu nggih? Ngeri.
Maka kadang-kadang kita menuduh anak kita durhaka, padahal dulunya kita meninggalkan mereka juga, kita mendurhakai mereka. Di lain hal Bapak dan Ibu sekalian, Sa'ad ibn Nasir As-Sisri beliau mengatakan, meninggalkan anak dengan hal yang tidak bermanfaat, menuruti hawa nafsu mereka, menuruti segala keinginan mereka adalah bukan perbuatan yang baik, tapi perbuatan tercela. Wah, mau PS ini apa? Game. Nah, ditumbas ini game. Oh, ditumbas ini HP. Wes kono nih nontono YouTube, nontono apa dan sebagainya, dibiarkan. Main HP seharian dibiarkan. Nggak tahu yang ditonton apa, nggak tahu yang dilihat apa. Sing penting manake ra rewel, sing penting anake meneng. Wonten napa mboten ngoten niku? Mboten wonten. Oh, kathah. Oh, kula pun husnuzon lho Dek wae. Mboten wonten. Wonten ngoten niku napa mboten? Niku lho Pak, niki setan gepeng niki niku. Nek wonten suster ngesot kalih niki jenis-jenis setan niku teng Indonesia kuwatah. Suster ngesot, pocong berdasi. Alah. Napa malih? Sunder bolong, wewe gombel kuwatah. Lah teng Saudi kula niku mboten kenal lho ngoten niku ke. Kula tekoki tiang Arab niku ngertos pocong enggak tahu. Ngertos sunder bolong mboten ngertos. Tiang Arab yang ngoten niku mboten wonten jenis-jenis ngoten niku ke mboten wonten. Kur teng Indonesia mawon. Teng Indonesia kok pripun? Lah mergo setan niku pinter. Setan niku pinter, pangsa pasarnya itu orang Indonesia tuh takutnya sama apa? Nah, itu sudah membaca pasar. Kalau orang dagang niku sakniki sing laku ke bayem. Berarti kudu dagang bayem. Lah niki dibaca sing mereka takuti itu jenis yang ini, jenis yang itu, jenis yang itu. Akhirnya mereka membo-membo jadi hal tersebut supaya mereka takut kepada setan dan lebih takut kepada setan daripada kepada Allah. Ya ngoten niku Bapak Ibu sekalian, kok malah dadi bahas jenis-jenis setan teng anu pun ngoten niku wonten babi ngepet apa aduh. Kuwadah mang. Nah, meninggalkan anak dengan hal yang menuruti hawa nafsunya, ya, mengikuti keinginannya orang tua tidak tegas, itu adalah perbuatan tercela. Jangan dikira itu perbuatan yang baik. Maka kata Namir Ibnu Qais beliau mengatakan, al-adab minal aba wassalah minallah. Karakter akhlak anak, adab sopan santun anak itu nurunnya dari orang tua, bapak ibu. Adapun kesolehannya itu kehendak Allah. Sehingga tugas seorang ayah dan ibu adalah mencontohkan yang baik, adab sopan santun, akhlak dan karakter yang baik. Kata-katanya dijaga, perilakunya, perbuatannya juga dijaga. Masya Allah, sampun jam 8:04 kurang 1/4. Niki taksih mukodimah niki Dek wau. Nggih. Yen ngapunten kek mboten wonten kopi kayak serak-serak ngeten niki pripun. Nggih. Lah kadose panitia niku sengaja ngundange poso ngoten. Mas poso niki. Kata beliau bahwa adab itu dari orang tua, kesolehan itu turunnya dari Allah. Kesolehan itu hidayah, Bu. Dan hidayah itu tidak bisa dari kita, tetapi dari Allah. Tapi tugas kita hanya mencontohkan yang baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata Syekh Shalih Utsaimin juga mengatakan, ketika orang tua itu soleh, berkahnya adalah Allah menjaga anak-anak kita. Orang tua soleh itu jaminannya Allah itu akan menjaga anak-anak kita. Pun toh, nek jenengan soleh
Bapak ibu soleh rajin sholat 5 waktu ditambah tahajud, tambah ngajine pol-polan, tambah zikir pol-polan, tambah mendoakan anaknya pol-polan, tabungan anak pun toh. Insya Allah sak nakal-nakali anak niko mengke itu akan dijaga oleh Allah karena orang tuanya tadi soleh. Makanya kadang-kadang kathah gus-gus niku engkang nakal, Pak. Sanes Gus Azmi loh nggih teman-teman. Sanes Gus Gus niku terase guyonane Gus ini nuwakal. Tapi pun nuwakal pun anu wis waleh balike dadi kiai tirose loh. Karena kenapa? Karena tabungan orang tuanya yang kiai itu sudah banyak, doanya banyak, amalnya banyak, kesolehannya sudah banyak, santri-santrinya banyak yang mendoakan. Tapi maka insya Allah yang menjaga adalah Allah. Anaknya itu akan diberikan jalan nantinya. Sehingga kita juga bisa sebagai orang tua banyak-banyak berbuat amal soleh sehingga anak kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai penutup belum ditutup. Dalam dereng toh. Biasanya nek sepuh-sepuh ini mboten kiat lenggah kula ajrih nek misalkan niki kedangon terus mengke encok pripun ngoten kula disalahne mengke kedangon Ustaz Azmi. Alhamdulillah niki seimbang meh seimbang. Biasanipun ibu-ibu niku kuwadah bapake gede nenek niki alhamdulillah bapake setengah niki berarti. Alhamdulillah sak paket nggih. Sak paket niki syukur. Nah, biasanipun ngeten niki ibu-ibu mawon ngoten. Tapi nggih alhamdulillah di sini luar biasa orang tua itu memang harus kalau menghadiri pengajian itu memang harus bapak kali ibune. Nggih. Ayo toh Pak, nanti peksa Pak, Bu ngoten. Ayo toh Pak engko. Ayo. Terus ayo ngaji ben ben dadi soleh, ben anak-anak ade ben dadi soleh, nimba ilmu, nuntut ilmu ngoten. Nggih, dipeksa nggih Bu nggih. Ancemane napa nggih terserah jenengan ngoten. Biasane kan nggih. Akhirnya nanti bapaknya hadir dan alhamdulillah. Karena perlu kesepakatan antara orang tua, bapak dan ibu, pemahaman yang sama. Sama-sama menyepakati bahwasanya ini loh langkah kita mendidik anak. 1, 2, 3, 4. Kita harus memahami sama-sama bareng-bareng. Nah, kalau bapak ibunya nggak sepakat gimana? Wong mau mendidik anaknya nggak terbiasa nonton gadget, nonton HP seharian, ibunya ngelarang, bapaknya ngasih. Podo ae. Ibunya sudah sholat jamaah, sudah nyontohkan ngaji, bapaknya malah nonton sinetron pas maghrib. Pak. Ngoten niku lho Pak, niku wis kelakuane nggih sami kaya kula nggih sami mawon ngoten niku kadang-kadang ya. Dan ini kita harus sepakat antara kedua orang tua, benar-benar sepakat bahwasanya carane ayo bareng-bareng. Nah, makanya ngobrol. Bahasa Jawane niku pilotok. Pilotok itu ngobrol kalih napa? Kalih badhe tilem niku lho Bu. Badhe tilem niku setengah jam niku guneman dhisik lah. Guneman dhisik ngopo ngoten. Sampun mikir sing macam-macam poso nih. Ngobrol Bu piye to Bu anake dhewe kae. Wis piye ya Pak. Ayo sesuk dijak jamaah yo. Yo ning Pak jamaah aku yo mangkat. Sesuk ku yo mangkat yo. Indah napa mboten ngoten niku? Oh indah ngoten. Ya wis nek terus sesuk dijak pengajian, Masya Allah nih putrane diajak pengajian. Kula suweneng ada anak itu ngaji di sini meskipun rame mboten napa-napa. Mboten napa-napa, rame ini teng pengajian, teng masjid tempat yang baik. Membiasakan mereka melihat orang-orang yang baik, tumbuh di tempat yang baik. Nggih.
Maka Bapak dan Ibu sekalian, kesalehan orang tua itu berkah bagi anak kita nantinya insya Allah. Nah, bagaimana cara kita dalam rangka puasa ini membiasakan anak-anak kita untuk berpuasa? Ada tips-tips, cara-cara, trik untuk membiasakan, mendidik anak kita untuk berpuasa. Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya anak-anak umur 9 tahun, umur 10 tahun yang belum balik itu belum mukallaf, belum dibebani syariat, belum dibebani untuk melaksanakan sholat, belum berdosa kalau meninggalkan sholat. Akan tetapi yang di sini yang dibebani adalah bukan anaknya tapi orang tuanya. Loh, kok dibebani orang tuanya? Maksud itu pun benar Ustaz. Dibebani orang tuanya artinya bahwa orang tuanya wajib untuk mencontohkan, mengajarkan amal soleh kepada anak-anaknya. Ya memang anak-anak ini belum mukallaf, belum balik, belum wajib untuk sholat, belum wajib untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, melaksanakan itu, belum dimintai pertanggungjawabannya nantinya. Tetapi kalau di sini ternyata orang tualah yang dibebani untuk mengajarkan mereka, mencontohkan mereka dengan amal-amal yang baik. Tugas mendidik itu adalah tugas orang tua dan itu hukumnya wajib. Al-usratu madrasatul ula. Keluarga itu sekolah yang pertama, yang wajib, yang utama adalah keluarga. Nah, kalau dalam Rasulullah SAW menugaskan, memerintahkan kita untuk apa? Untuk memerintahkan orang anak-anak kita pada usia 7 tahun. Muruhum bis-shalah wa hum sab'an sinin, kata Rasulullah. Perintahkanlah anak-anak itu dan mereka dalam usia 7 tahun. Jadi 7 tahun mulai dalam bentuk perintah, Bu. Perintah nggih? Bukan mewajibkan tetapi perintah, menganjurkan, mensarankan, ayo le salat. Diajak salat. Ayo le salat 5 waktu. Kemudian kata Rasulullah, wadribuhum fi ashrin. Kalau mereka sudah sampai usia 10 tahun, usia balik tapi mereka belum sholat, maka boleh dipukul, kata Rasulullah. Tetapi catatannya adalah pukulannya bukan pukulan yang menyiksa. Mukul sama menyiksa berbeda loh ya. Nah ini ada contohnya, kata Rasulullah, kalau kita mukul istri itu boleh, tapi mukulnya itu bukan mukul yang menyiksa, mukul muka apalagi enggak boleh. Tapi mukulnya mukul yang memperingatkan saja dengan lembut, gitu. Itu aja, nggih. Kowe iki lho gitu. Bukan dipukul apa? Pak, itu bukan. Tapi apa? Kowe iki lho. Nah, gitu. Dipukul dengan 2 jari. Itu insya Allah sudah tahu. Tapi istri yang enggak tahu ya enggak tahu. Apa to Pak, seawan poso engko pengyai. Arep nyeneni aku kok malah salah paham. Ya harus ada mukadimahnya. Bu, arep ngobrol dhisik kene. Wah, mukane wis serius apa lagi. Kowe iki kudune ngene. Enggak apa-apa. Demikian juga kepada anak kita. Bentuk pukulannya bukan bentuk pukulan yang menyiksa, tetapi bentuk pukulan yang memperingatkan kepada mereka dengan lembut, bahwasanya orang menunjukkan bahwasanya kita tidak suka. Nah itu saja, menunjukkan bahwasanya kita tidak suka mereka melakukan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum salaf juga memberikan tips yang lainnya. Yang kedua adalah menstimulasi mereka untuk mau melaksanakan ibadah dengan memberikan hadiah. Hadiah. Boleh enggak memberikan hadiah, Bapak Ibu? Boleh, kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah,
maka kalian akan saling mencintai, saling menyukai. Maka dengan anak kita maka lebih utama. Kalau kita memberikan hadiah kepada anak kita maka lebih utama, apalagi anak kita kalau puasa sebulan penuh atau sehari penuh, ayo njaluk jajan poin tak tumbas nih. Masyaallah. Pintar. Nggih, Dek, nggih. Dek, Mas. Sudah puasa atau belum? Nah. Nggih, Pak, dipraktek nih, Pak, nggih. Nek puasa hari ini mau mainan apa saja Bapak belikan. Wah, masyaallah. Masyaallah. Niku nangis nyuwun niku. Nggih, nyuwun hadiah. Baik. Itu ternyata dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW oleh kaum muslimin dan muslimat. Ibu-ibu yang ada di waktu itu, para sahabiyah, para sahabat Rasulullah SAW yang ibu-ibu menikah, punya trik demikian. Kami kalau bulan puasa, ketika kami sholat ke masjid, kami bawa mereka, kemudian kami buatkan mereka patung atau mainan dari tepung, tapi tepung yang bisa dimakan, roti, diuleni roti, kemudian dibuatkan mainan, dicekel nih ngaten niku, diajak ke masjid. Kalau mereka nangis, kata mereka, kalau mereka nangis dipotongkan dari roti itu yang bentuknya mainan, kemudian diberi makan. Zaman semonten nggih seneng. Nek sak menika nggih hadiahe, aduh, nek roti mboten cekap. Alah permen. Nyuwune nama PS. Cipek. Nyuwune tab, nyuwune HP ya lah. Nggih, caranya kita bisa bermacam-macam. Yang penting adalah memberikan mereka stimulasi hadiah. Ya, kalau misalkan kita ajak jalan-jalan, nanti kita jalan-jalan ke sini, kita belikan baju baru, nanti kita berikan hadiah, kita berikan mainan. Tidak mengapa sebagai orang tua melakukan demikian. Kemudian tips lainnya adalah bahwa orang-orang terdahulu pada zaman sahabat seperti Umar bin Khattab itu memilihkan lingkungan yang baik. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab mendapatkan ada seorang muslim yang sedang mabuk. Pas zaman semonten khamar niku belum dilarang. Pada awal-awal masa di Madinah itu minum-minuman keras itu belum dilarang, Bu. Makanya wonten ayatnya apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan mendekati salat, atau jangan salat dan antum dalam keadaan mabuk. Karena pada saat itu belum diharamkan. Kemudian baru beberapa saat kemudian diharamkan. Umar bin Khattab pada bulan Ramadan mendapati orang yang sedang mabuk, dimarahi. Waihak, kata Rasulullah. Wailak, celakalah kamu. Ini anak-anak saya. Wa abnauna shaimun, kata Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, ini anak-anak kita sedang puasa, kamu kok kayak seperti itu. Maka itu membuktikan bahwasanya Umar ingin menjadikan lingkungannya, situasinya kondusif. Nggak ada orang yang melakukan pelanggaran syariat, memilihkan tempat yang baik. Karena apa? Anak-anak ini sedang puasa. Kalau mereka melihat orang tuanya makan minum, ya nanti mereka, loh, ibu kok nggak buatan poso lah. Mereka anak-anak kan belum tahu kalau ibu itu kadang halangan. Makanya makannya juga harus sembunyi-sembunyi. Makannya entah di kamar atau apa saat mereka tidur dan lain sebagainya. Dalam upaya untuk apa? Dalam upaya untuk memilihkan lingkungan yang baik, memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian banyak sekali metodologinya, cara-cara yang lainnya. Yang paling utama itu namanya dalam bahasa ilmiahnya sounding. Sounding niku disuarakan, diinformasikan, dikasih tahu, didudoi. Dikasih tahu tentang apa? Nah, pahalanya puasa itu ini. Kita itu wajib berpuasa. Puasa itu diantara rukun Islam. Ya.
Kita harus puasa, kalau jadi orang Islam harus puasa, pahalanya begini, begini, begini. Kalau nggak bisa, nggak diajak pengajian sehingga mereka bisa memahami, atau disekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik, ke pesantren. Kalau bukan puasa ke pondok pesantren, ke sanlat, pesantren kilat, dipilihkan mereka tempat-tempat yang baik supaya memahami agama. Itu yang cara itu. Kemudian cara yang lainnya adalah membiasakan kepada mereka puasa-puasa sebelum bulan puasa. Puasa bulan Sya'ban, Rajab, sebelum puasa kita biasakan 1-2 hari untuk puasa. Nak, kita puasa 1 hari. Oh, sehingga mereka terbiasa nantinya ketika bulan Ramadan. Boleh juga puasa setengah hari. Niki bukan orang-orang sekarang, bukan orang Ponorogo aja puasa beduk niku, Bu. Ternyata dari zaman salaf dulu, ketika kita baca karya ulama terdahulu, itu mereka juga ada yang namanya puasa beduk, wonten, Bu. Membiasakan anak-anak dengan puasa setengah hari. Semakin tambah umurnya ditambah lagi. Mungkin kita ngiranya oh ini dawe wong tua. Ternyata orang-orang tua kita juga dari ulama yang membaca karya-karya ulama terdahulu, yang mana memberitahu boleh puasa setengah hari dulu, besok ditambah lagi waktunya, dan sedemikian. Itu juga dicontohkan oleh kalangan salaf soleh terdahulu. Kemudian di antara tip-tip lainnya, cara-cara yang lainnya supaya anak kita terbiasa dengan puasa adalah mengakhirkan sahur. Sahurnya jangan jam 2, jam 3, tapi akhir sebelum imsak, ketika sebelum azan, sehingga mereka kuat nantinya. Kita kasih vitamin, susu, pokoknya membuat mereka kenyang. Nah, anak saya itu waktu di Madinah itu sukanya makan roti, Bu. Roti itu makannya roti yang lebar segini, namanya tamis, cuma dicolek pakai saus kacang. Itu sampai siang itu kenyang kalau makan itu roti itu. Rotinya tamis gede, rotinya orang Afghanistan itu. Ya, kalau nyolek itu makan itu kenyang itu sampai sore itu masih. Kalau nasi kan cepat, mie cepat ya. Itu roti gandum itu sampai sore itu nggak lapar kita. Nah, kemudian memberikan hadiah atas puasanya sudah saya beritahu tadi. Kemudian yang paling penting, ini juga yang penting, Bu, trik-triknya itu apa? Memuji mereka di hadapan orang lain, di hadapan orang tua, di hadapan sanak famili, dipuji. Loh, iki lho Mas iki poso to dek wingi posane pinten sedina lho, Masya Allah. 1 hari puasa hebat, kita puji di depan orang-orang. Mereka akan senang, bangga. Ada kebanggaan bagaimana? Enggak apa-apa. Kemudian menciptakan keinginan untuk berlomba-lomba. Kalau anakipun, nek putranipun gangsal, putranipun sekawan, kathah ngoten, dibikin lomba. Ayo, yang paling banyak puasa akan dapat paling banyak hadiah. Nek bapak kula rumiyin, kula niku seneng datang bulan puasa itu seneng karena bulan puasa itu pasti dibelikan mercon. Nggih. Ya meskipun kelihatannya apa tapi seneng ini. Jadi setiap malam tuh dolanan mercon. Nggih. Nyun ngapunten sak bok niku mercon tok isine. Dari segala jenis wonten jenis. Saking apa? Ingin membuat suasana Ramadan itu berbeda. Mereka senang dengan bulan bukan bulan yang biasa. Kita bedakan. Kemudian kalau mereka lapar, kita lengahkan mereka, ya kita alihkan perhatian mereka dengan hal-hal yang lainnya. Kita ajak jalan-jalan, kita ajak main, kita ajak nonton suatu hal yang menghibur dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja bapak dan ibunya juga harus mencontohkan, ngajak sholat jamaah, ngajak sholat tarawih, ya tidak apa-apa. Maka yang punya pengurus masjid di sini, kalau ada anak-anak ikut sholat tarawih rame, ponto ben, sepakat nomor mboten? Sepakat. Ponto. Lah sak menika niku daripada anak-anak main di jalan,
rame di jalan, nonton wayangan, nonton jatilan, lebih baik ramenya di masjid. Nggih napa mboten? Nggih. Tempat yang baik insyaallah. Nah, kita juga hal-hal yang lainnya banyak Bu, tips-tipsnya mboten napa-napa selain selama tidak melanggar syariat itu diperbolehkan. Dan kajian kita pada pagi hari ini kita tutup dengan satu ayat Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya kita tutup dengan suatu hal yang penting, catatannya kita membiasakan anak kita, tapi jangan sampai membuat mereka benci dengan ibadah. Ya, jangan sampai membuat mereka membenci ibadah itu. Buat mereka senang dengan ibadah puasa, buat mereka senang dengan salat, sehingga mereka enggak kapok. Ya, tips-tips tadi itu adalah hal-hal yang bisa insyaallah membuat mereka senang, karena mereka ini belum mukallaf, jangan dipaksa, belum mukallaf, belum dibebani tanggung jawab kewajiban melakukan syariat Islam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah penutup dari kajian kita kali ini, bahwasanya puasa ini hikmahnya sangat besar sekali, pahalanya sangat besar sekali, karena mendidik kita untuk sabar. Napa? Sabar. Sabar niku wonten pinten jenisipun? Sabar niku napa wanci musibah mawon? Mboten. Sabar niku wonten 3. Sabar menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban. Kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Sabar napa mboten? Butuh sabar napa mboten menjauhi maksiat? Aku ora ngombe sabar. Nahan niku sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak disukai. Ketika dalam musibah kita bersabar, itulah sabar. Dan orang yang berpuasa, ketiga-tiganya ini dapat. Sabar menjalankan puasa, sabar menjauhi larangan Allah untuk tidak makan minum, untuk tidak berhubungan, untuk tidak berghibah, untuk tidak menggosip, untuk tidak mencelakai orang, untuk tidak nyatru orang dan lain sebagainya. Sabar untuk apa? Yang ketiga tadi, untuk menahan lapar. Dan itulah saat 3 hal tersebut mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Sudah di dalam Al-Quran dikatakan pahalanya tanpa batas untuk orang-orang yang bersabar, apalagi orang puasa di bulan Ramadan kemudian dia sabar. Tidak hanya sabar ketika kita melaksanakan ibadah, tetapi sabar juga dalam mendidik anak-anak kita untuk menjalankan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu ta'ala. Kami cukupkan sekian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan ini merupakan nasihat bagi kami dan saya sendiri, dan nasihat bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga kita dijadikan sebagai contoh yang baik, diberikan hidayah menjadi orang-orang yang soleh, sehingga diberkahi dengan anak-anak yang soleh dan solihah. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, dan kalau kita tidak bisa berjumpa, semoga kita semuanya berjumpa di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita bertawassul dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتطوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun sangat, nyuwun ngapunten pilih wonten kalepatan. Wallahu taala alam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita takbir bersama-sama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.